Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan menyampaikan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Fondasi Kejadian. Saya akan membawakan dalam 3 bagian untuk memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Yang pertama tentunya adalah pendahuluan, kemudian prinsip penyebutan pertama, ini fokus pelajaran di hari Minggu, dan bagian yang ketiga adalah berbagai tema, fokus untuk pelajaran dari hari Senin hingga di hari Kamis. Pelajaran minggu ini menekankan pentingnya memahami perjanjian lama, secara khusus kitab Kejadian, sebagai dasar untuk kita mempelajari kitab Wahyu atau kitab-kitab kemudian setelah kitab Kejadian. Karena hampir setiap ide yang muncul di dalam kitab Wahyu itu berawal atau berasal dari bagian-bagian awal Alkitab, yakni kitab Kejadian. Seperti tentang awal mula dosa, lalu pengorbanan, lalu penebusan, dan juga konflik kosmik. Penulis kitab Wahyu menggunakan banyak tema atau simbol yang sudah dikenal di dalam kitab Kejadian, dan dengan harapan itu, penulis kitab Wahyu berharap para pembaca kitab Wahyu akan familiar atau akrab dengan istilah-istilah atau simbol yang digunakan, karena sudah dibahas sebelumnya dalam kitab Kejadian. Kita masuk ke bagian pertama, pelajaran fokus di hari Minggu. Prinsip penyebutan pertama. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 7-8 dan Maleakhi 3 ayat 6 serta Ibrani 13 ayat 8, ayat-ayat ini menekankan bahwa sifat Tuhan itu tidak berubah. Maka ketika kita mempelajari tentang nubuatan, kita harus mendasarkan diri kita pada keyakinan bahwa kebenaran yang Tuhan telah tetapkan di awal kitab suci, khususnya kitab Kejadian, itu tidak berubah. Maka prinsip yang sama kita terus akan pegang ketika kita mempelajari kitab-kitab selanjutnya hingga pada kitab Wahyu. Maka kitab Kejadian boleh dikatakan bertindak sebagai mata kuliah dasar Alkitab yang memperkenalkan tema atau ide yang akan dibahas secara lebih lengkap di bagian kitab yang lain, terkhusus di kitab Wahyu. Itu fokus pelajaran untuk hari Minggu. Sekarang kita masuk kepada pelajaran Senin hingga pelajaran hari Kamis. Saya rangkum dengan tema, berbagai tema, dan saya buat dalam tabel berikut ini. Boleh diperhatikan. Ada tema, kemudian kejadian, tempat di mana ayat pertama muncul, kemudian ada Yohanes atau Wahyu, tempat di mana kemudian ayat yang sama itu muncul, dan apa pesan yang ingin disampaikan. Bagian yang pertama, tema tentang kasih. Ini fokus pelajaran di hari Senin. Tentang kasih, pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana adalah peristiwa ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Jadi kasih digambarkan sebagai kasih seorang ayah. Lalu kemudian, kasih itu juga muncul dalam Matius pasal 3 ayat 17, Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 22, dan Yohanes 3 ayat 16. Di ayat-ayat ini kita menyaksikan pernyataan Tuhan bahwa karena ia mengasihi manusia sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal yang juga dikasihinya untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Maka pesan yang bisa kita terima lewat ayat-ayat ini adalah kasih dan pengorbanan Tuhan melalui Yesus Kristus telah diberitahukan jauh sebelumnya, yakni dalam kitab Kejadian pada waktu peristiwa Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak yang dikasihinya. Lalu kemudian kita masuk ke tema yang kedua, anak domba, fokus pelajaran di hari Selasa. Anak domba pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 22 ayat 7. Pada peristiwa yang sama ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak. Anak domba itu muncul pada waktu Ishak bertanya, di mana domba yang akan kita korbankan? Dia bertanya kepada Abraham, ayahnya. Kemudian anak domba itu muncul kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan juga Wahyu 5 ayat 5-10. Apa yang pernah ditanyakan Ishak kepada Abraham tentang di mana domba yang akan dikorbankan itu, dijawab di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada waktu Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa pesannya?
Sekarang kita jadi memahami bahwa Tuhan menyediakan pengganti, sama seperti Tuhan menyediakan pengganti bagi Ishak yang tadinya hendak dikorbankan, tetapi ada domba yang menggantikannya. Demikian juga Tuhan menyediakan pengganti, yakni Yesus Kristus, yang menggantikan posisi kita untuk mati oleh karena kuasa dosa. Lalu kemudian tema yang ketiga tentang kematian. Ini fokus pelajaran di hari Rabu. Kematian pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Sebagai konsekuensi atas ketidaktaatan terhadap apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Oleh karena Hawa dan Adam melanggar ketentuan itu, kemudian kita tahu bahwa sejak itu dosa mulai ada di dunia, di bumi tentunya. Pertama, yang mati oleh karena dosa itu adalah Habel, putra dari Adam dan Hawa. Kemudian kita tahu juga Habel itu mati walaupun dia tidak bersalah, dan itu adalah bentuk kematian yang tidak adil, yang tidak patut diterimanya. Habel, orang benar, dibunuh oleh orang yang tidak benar, yakni saudaranya sendiri. Lalu kemudian kematian itu juga muncul dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dan Wahyu pasal 1 ayat 18. Kematian Habel ini menolong kita memahami sebuah pesan bahwa oleh karena dosa sudah ada di bumi ini, maka akan ada orang benar yang mati kelak oleh karena orang yang tidak benar, dan kematiannya itu kematian yang tidak adil. Dan kematian itu adalah kematian Yesus Kristus, Putra Allah. Namun oleh karena kematian itu menolong kita memahami beratnya akibat dosa, konsekuensi dosa, dan kematian itu juga memberitahukan kita solusi yang Tuhan berikan atas masalah dosa. Itulah pesan yang kita bisa peroleh. Kemudian tema yang keempat, tentang ular. Ular pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Sebagai alat yang setan gunakan untuk menipu Hawa dan juga Adam agar mereka memberontak terhadap Sang Pencipta. Lalu kemudian ular juga muncul dalam Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 13. Muncul dengan tampilan naga yang menyesatkan seluruh dunia. Kalau di kitab Kejadian menyesatkan 2 orang, lalu di kitab Wahyu dia menyesatkan seluruh dunia. Apa pesan yang bisa kita terima dari pelajaran ini? Iblis memakai sebuah penyamaran, namun ia tetap dalam ambisi dan juga rencana yang ia miliki sejak dari sorga ke Taman Eden, bahkan sampai sekarang. Yaitu dengan tipu daya, dengan pemberontakan, dan dengan penyembahan palsu untuk menyesatkan dunia. Agar penyembahan yang tadinya untuk Tuhan, setan berupaya agar dialihkan kepadanya. Akan tetapi Tuhan menjanjikan hikmat bagi yang memintanya dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tujuannya adalah agar kita tidak jatuh ke dalam kebohongan iblis yang berulang-ulang dia gunakan untuk menipu umat-umat ciptaan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini secara utuh, secara lengkap, ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.